Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat yang Allah masih jagakan diri kita dari sesuatu yang menyakitkan, nikmat yang terkadang sesuatu yang tidak kita inginkan ternyata itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu adalah nikmat. Namun sesuatu yang dalam pandangan kita sebagai nikmat tapi justru menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya itulah nikmat. Itu justru sebaliknya sebuah musibah. Ya. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau menjenguk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang merasakan sakit yang amat berat. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, sepertinya engkau sedang merasakan sakit berat ya?" Kata Nabi, benar. Rasa sakit yang menimpaku ini sama seperti rasa sakit yang menimpa dua orang dari kalian. Kata Nabi, sakit beliau itu, sakitnya itu melebihi satu orang daripada kalian. Artinya dua orang sakit itu sama aku dengan sakit, kata Nabi. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa sebab itu engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kata Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kata Nabi, benar. Nah, seperti itulah. Kemudian beliau melanjutkan, dan tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah, tertusuk duri atau yang lebih dari itu, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Ini yang kita garis bawahi, dan harus kita ingat bahwa kata Nabi, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah, tertusuk duri atau yang lebih dari itu, ya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Kalau kita lihat daun yang sudah layu guguran, seperti itu juga Allah menghapuskan dosa-dosa, dihilangkan. Kata ulama, untuk memahami hadis ini, pertama-tama kita harus memulai dari sebuah gagasan yang tidak diselubungi keraguan. Seperti apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih itu sebenarnya tidak butuh menyiksa hamba-hambanya. Ya. Kalau aku bermainan, aku siksa dulu ya, biar aku mengapakan. Kada. Allah itu Maha Pengasih, kadang memerlukan untuk menyiksa hamba-hambanya, terutama mereka yang beriman.
Kan ada kalau di dalam ayat Al-Quran menjelaskan bahwa tidaklah kami biarkan mereka mengaku beriman hingga mereka kami uji, ya. Bukan berarti Allah membutuhkan orang untuk disiksa, ya. Lebih-lebih orang yang beriman. Tapi segala sesuatu yang tampak sebagai kebalikan dari gagasan itu, dari pemikiran itu di mata seorang hamba adalah bagian daripada kebijaksanaan Allah. Jadi Al-Hakimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Aziz, Allah berkuasa, tapi Al-Hakim harus ada. Itu bagian daripada kebijaksanaan Allah. Jangan kita berpikir bahwa hadis ini menjelaskan bahwa Allah membutuhkan siksaan atau membutuhkan menyiksa hamba-hambanya, lebih-lebih hamba yang beriman. Yang harus kita pikirkan, yang harus kita sadari bahwa ini adalah bagian daripada hakimnya Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sulit dicerna oleh pemahaman manusia yang terbatas. Intinya mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Mengingatkan kembali kepada kita bahwa terkadang kita ini dengan kenyamanan itu lupa, ya. Apa kata Allah? Kamu nyaman, kamu nikmat. Bijaksananya Allah ingin mengingatkan kita bahwa di sini ketika kamu merasakan nikmat nyaman itu bukan di sini lah. Allah sentil sedikit, Allah beri rasa sakit, bukan Allah, sekali lagi bukan Allah ingin menyiksa hambanya, tapi itu bagian daripada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan tempat abadi. Ini dunia ini ada tempat ujian dan cobaan. Dunia ini bukan tempat balasan dan tempat tinggal. Itu yang harus di dalam pikiran kita sebagai hamba yang beriman. Lebih-lebih di dalam hadis tadi, hamba yang siapa? Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bagaimana Allah mencintai Rasulullah SAW, kasihnya, ya, justru diberi apa? Diberi apa? Diberi ujian yang luar biasa. Dari beliau semenjak kecil tidak ditinggalkan orang tua, ditinggalkan paman yang merawat, ditinggalkan kakek yang merawat, ditinggalkan istri, ya, di saat beliau masih berjuang untuk berdakwah, ya. Kemudian belum diintimidasi oleh orang-orang Quraisy, ya, dilempari oleh orang-orang Taif. Coba bayangkan. Apakah Allah memberikan, tapi apakah Allah ingin menghendaki kekasihnya untuk merasakan sakit? Tidak. Tapi itu bagian daripada kebijaksanaannya. Ya. Terkadang bagi kita hamba, bagi kita mukmin atau muslim, itu terkadang menjauh dari Allah. Kadang-kadang menjauh dari Allah. Dan hakikatnya Allah tidak senang hambanya itu menjauh darinya. Lalu dia ingin mendekatkannya, maka itu kadang-kadang dia mengirimkan penyakit padanya untuk membawa kembali kepadanya. Sehingga apa? Justru kadang-kadang di rumah sakit itu rasa takarub seorang hamba itu lebih dekat di masjid. Ketika orang berada di masjid itu bisa
Kadang-kadang masih kalah kedekatan mereka. Apa kedekatan mereka dengan orang-orang yang ada di rumah sakit. Ketika orang-orang yang sedang sakit itu berdoa kepada Allah, kekhusyuannya luar biasa. Dia meminta kepada Allah itu dibanding orang yang sedang sholat. Orang-orang yang sedang berada di masjid kadang-kadang sholat doanya ya biasa-biasa saja, kadang-kadang hanya sekedar rutinitas. Tapi lihat di setiap kamar orang-orang yang sedang sakit di dalam rumah sakit itu, mereka kesungguhan dalam berdoa itu luar biasa. Itu menunjukkan apa? Takarub ilallah, keyakinan mereka kepada Allah itu lebih besar dibanding terkadang dibanding orang-orang yang sedang sholat atau sedang berada di dalam masjid. Jadi itu bagian kebijaksanaan Allah. Allah itu maha cemburu. Allah panggil lagi dia dengan dikirimkan suatu penyakit. Tapi terkadang kitanya ya, yang kadang-kadang tidak sadar. Ya, terkadang kita yang tidak sadar. Ya. Lalu orang-orang yang sadar itu ketika dia kembali kepada Allah, Allah angkat penyakitnya. Gampang, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika penyakit menimpa kita, ada sesuatu yang musibah yang menimpa kita, itu kita harus periksa akun kita. Akun kita periksa, diri kita harus periksa. Ya. Jangan-jangan ketika itu kita menemukan diri kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb lakal hamd, ya Rabb segala puji bagimu ya Allah. Aku saat ini jauh darimu, sesaat dalam kelengahan, padahal hamba ini membutuhkanmu ya Allah. Padahal Engkau tidak pernah meninggalkanku ya. Di saat hamba ini lengah, Engkau masih tetap memberikan nikmat, masih mengirimkan oksigen buat bernapas. Coba ya kan, mungkin di bawah 5 detik ya, di bawah 10 detik lah saat itu tidak bernapas ya. Tapi kira kau bayangkan saat itu ketika lebih dari itu Allah masih tahan untuk tidak bisa bernapas. Tapi ketika itu Allah akhirnya kirimkan oksigen buat Abi bisa bernapas dan kembali sadar. Allah ya. Dan Allah mengirim itu terkadang untuk bisa menyucikan dia dari perbuatannya, menghapus dosa-dosa darinya. Ya tadi seperti pohon yang menggugurkan daunnya di musim gugur. Ya, kalau kita lihat di musim gugur, walaupun kita kita tidak ada musim gugur di Indonesia ini, coba lihat pohon-pohonan yang kayak di rumah di depan pondok itu kan banyak gugur, daunnya gugur. Apalagi ketika angin bertiup ya, hari agak panas itu kering daunnya, kena angin terus jatuh banyak. Saat itu kita melihat, ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa hamba ini seperti ini. Kata Allah, boleh ya. Tapi aku ingin harapanmu itu lebih syahdu dibanding ini, kata Allah. Kapan itu harapan kita lebih syahdu? Allah kirim penyakit, Allah kirim musibah ya. Kata Sayyidina Umar apa? Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, segala kebaikan itu terletak pada rasa ridha. Segala kebaikan itu terletak pada rasa ridha. Jika mampu, kata beliau, ridhalah. Jadi ketika kita ditimpa musibah atau apa, ya Allah, hamba ridha ya Allah, hamba ridha dengan ketentuanmu ya Allah.
Ya mau gimana lagi, masa kita sudah terjadi musibah dan lain sebagainya, atau sedang kita hadapi musibah itu, kalau kita melawan, kita tidak menerima dengan takdir, justru itu akan mempersulit kita, justru akan menambah masalah kita, menambah rasa sakit kita. Tapi ketika kita, ya Allah, hamba ridho dengan ketentuan-Mu, jalani. Ya, inna ma'al usri yusra. Tidak ba'dal usri yusra, tidak. Di dalam ayat itu setelah apa? Setelah kesulitan ada kemudahan, tidak seperti itu. Inna ma'a, nah ma'a, nah inna lagi ma'a lagi sesungguhnya. Bila ada inna itu menunjukkan artinya hanya bahasa kita. Percaya deh, ya, percaya deh. Ada penekanan di situ. Inna ma'a al-usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan, kata Allah SWT. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Disitulah letak kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, setiap masalah apapun yang menimpa kita, berupa sesuatu yang tidak menyamankan kita, ingat bahwa itu adalah bagian daripada kebijaksanaan Allah untuk membuat kita kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mensucikan dosa-dosa kita yang pernah kita laksanakan. Ayo, siapa yang tidak pernah berbuat dosa di antara kita? Acung tangan. Semuanya kita pernah berbuat dosa. Lisan kita yang lacur membuat orang atau mengata-ngatain orang, menggibah orang lain, tangan kita, mata kita, telinga kita, dan lain sebagainya. Ya, kita semua berdosa. Yang mudah-mudahan bahkan di dalam di Masjid Nabawi ada, lihat, kita lihat kalau kita ziarah itu, laki-laki ziarah, ada di ini Rasulullah, syafaati apa? Syafaatku bagi umatku yang berdosa, kata Rasulullah. Bertuliskan di situ di Madinah, di Masjid Nabawi itu. Ya. Syafaatku bagi orang yang berdosa. Bagi umatku yang berdosa. Bayangkan. Jadi kembali kepada perkataan Sayyidina Umar bin Khattab tadi, segala kebaikan itu terletak pada ridho kita. Kalau kita mampu, ketika kita ada musibah, ridho. Ya Allah, hamba ridho, ya Allah, dengan ketentuan ini, ya Allah. Hamba ridho dengan ketentuan-Mu, ya Allah. Hamba ridho dengan apa? Dengan segala apapun yang mungkin rasa sakit, tidak, tapi kita ridho. Kenapa? Karena tadi kata Sayyidina Umar, segala kebaikan terletak pada keridhaan, tak pada rasa. Kalau mampu, ridho. Namun kalau tidak mampu, kata Sayyidina Umar apa? Sabar. Sabar. Silakan engkau menangis, silakan engkau bersedih, tapi apa? Tapi bersabar. Bahwa menangismu, bahwa kesedihanmu itu tidak akan mengembalikan keadaan menjadi baik. Ya. Bersabar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita hati yang ridho, hati yang sabar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa? Memberikan rasa ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takarrub kita kepada Allah itu fi kulli makan, dimanapun kita berada, fi kulli hal, di saat apapun hati kita ta'alluq, senantiasa terhubung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.